Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman bisa lihat kali ini kita akan membahas teknik tes dan non-tes, yang dimana sekelilingnya itu dihiasi dengan bunga-bunga. Ya, karena materi kali ini slide-nya sedikit banyak. Jadi mohon teman-teman untuk bersabar. Karena sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Nah, ini ada tes formatif dan contohnya. Tes formatif adalah tes hasil belajar untuk mengetahui keberhasilan proses belajar mengajar yang dilakukan oleh guru, guna memperoleh umpan balik dari upaya pengajaran yang dilakukan oleh guru. Contohnya, tes yang dilakukan setelah pembahasan tiap bab atau KD, kompetensi dasar. Kemudian, tes sumatif dan contohnya. Tes sumatif adalah tes hasil belajar untuk mengetahui keberhasilan belajar murid setelah mengikuti program pengajaran tertentu. Contohnya itu tes akhir semester dan EBTA atau evaluasi belajar tahap akhir. Nah, teman-teman sekalian bisa melihat dan membaca perbedaan penilaian formatif dan sumatif. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, pengembangan instrumen tes. Pada dasarnya, instrumen dapat dibagi menjadi dua, yaitu tes dan non-tes. Berdasarkan bentuk atau jenisnya, tes dibedakan menjadi tes uraian dan objektif, sedangkan non-tes terdiri dari observasi, wawancara, angket, pemeriksaan dokumen, dan sosiometri. Instrumen yang berbentuk tes bersifat performansi, sedang instrumen non-tes bersifat performansi tipikal. Yang di bagian pertama atau nomor 1 kita akan membahas tentang tes uraian. Tes uraian adalah tes atau seperangkat soal yang berupa tugas, pertanyaan yang menuntut peserta didik untuk mengorganisasikan dan menyatakan jawabannya menurut kata-kata atau kalimat sendiri. Jadi mereka menjawabnya itu menggunakan buah pikiran mereka sendiri, bukan dari orang lain, dari Google, dari buku. Jadi mereka menyimpulkan jawabannya itu dari otak mereka sendiri. Mereka dituntut untuk berpikir secara mandiri. Next, kelebihan tes uraian dibandingkan tes objektif antara lain. 1. Mengukur proses berpikir tingkat tinggi. Yang kedua, untuk mengukur hasil belajar yang kompleks dan tidak dapat diukur dengan tes objektif. Yang ketiga, waktu yang digunakan untuk menulis soal lebih cepat. Yang keempat, menulis tes uraian yang baik relatif lebih mudah daripada menulis tes objektif yang baik. Kelemahan dari tes uraian sendiri itu terbatasnya sampel materi yang ditanyakan, sukar memeriksa jawaban siswa. Hasil kemampuan siswa dapat terganggu oleh kemampuan menulis, dan hasil pemeriksaannya cenderung tidak tetap. Ya, karena tadi seperti yang di awal, jawabannya itu menurut pikiran siswa. Jadi, guru harus pintar-pintar dalam menilai setiap jawaban yang dinyatakan oleh siswanya.
Bagian C, jenis-jenis tes uraian. Dilihat dari ruang lingkup, tes uraian itu dibedakan menjadi dua, yaitu uraian terbatas. Dalam menjawab soal bentuk uraian terbatas, peserta didik harus mengemukakan hal-hal tertentu sebagai batas-batasannya yang sifatnya sudah lebih terarah. Sedangkan uraian bebas, peserta didik bebas menjawab soal dengan cara dan sistematikanya sendiri sesuai dengan kemampuannya. Dilihat dari penskorannya, tes uraian dapat dibedakan menjadi 1. Bentuk uraian objektif atau BUO. BUO sendiri itu suatu soal atau pertanyaan yang menuntut sehimpunan jawaban dengan pengertian atau konsep tertentu yang relatif lebih pasti sehingga penyukurannya dapat dilakukan secara objektif. Contohnya itu seperti ini. Siswa dapat menghitung isi bangun rumah, yaitu balok, dan mengubah satuan ukurnya. Butir soal, sebuah bak mandi berbentuk balok berukuran panjang 150 cm, lebar 80 cm, dan tinggi 75 cm. Berapa literkah isi bak mandi tersebut? Nah, teman-teman bisa lihat. Di sini ada rumusnya, yaitu isi balok sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Jadi 100 dikali 75 kali 50 mendapatkan ini. Kemudian per 1000 dan mendapatkan 375 liter. Teman-teman bisa lihat dan pahami sendiri. Kita lanjut ke slide berikutnya. Per di sini itu artinya dibagi 1000. Kemudian yang kedua ada bentuk uraian non-objektif atau BUNO. Yang dimana di sini itu menuntut sehimpunan jawaban yang sama dengan jawaban uraian bebas. Jadi peserta didiknya itu menjawab dengan pendapat masing-masing sehingga penyukurannya mengandung unsur subjektivitas. Contohnya, indikatornya itu siswa dapat menjelaskan tentang rasa bangganya sebagai bangsa Indonesia. Nah, butir soalnya itu jelaskan alasan apa saja yang membuat kita perlu berbangga sebagai bangsa Indonesia. Jawabannya itu boleh bermacam-macam. Namun, pada pokoknya jawaban dapat dikelompokkan sebagai berikut. Teman-teman bisa melihat tabel di bawah ini. Lanjut. Nah, di sini ada perbandingan antara soal BUO dan BUNO. Perbedaan antara soal BUO dan BUNO terletak pada kepastian penyukurannya. Kemudian nomor 2, soal BUNO dinyatakan dalam bentuk rentangan karena hal atau komponen yang diskor hanya diuraikan secara garis besar dan berupa kriteria tertentu. Next, pembobotan soal uraian. Bobot setiap soal uraian yang ada dalam suatu perangkat tes ditentukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang berkaitan dengan materinya dan karakteristik soal itu sendiri.
seperti luas lingkup materi yang hendak dibuatkan soalnya, esensialitas dan tingkat kedalaman materi yang dinyatakan, dan tingkat kesukaran soal tersebut. Di samping faktor tersebut, hal-hal lain yang perlu dipertimbangkan dalam pembuatan soal adalah skala penyokoran yang hendak digunakan, misalnya skala 10, skala 100. Apabila digunakan skala 10, misalnya, maka jumlah bobot semua soal itu harus 10 dan terbagi dalam semua soal yang dinyatakan. Dengan demikian, andai kata ada 3 soal, mungkin saja soal nomor 1 bobotnya 5, soal nomor 2 bobotnya 2, dan soal nomor 3 bobotnya 3. Apabila digunakan skala 100, maka jumlah bobot semua soal yang dinyatakan dalam perangkat tes itu harus 100, yang dirincikan dalam setiap soal yang ditanyakan. Hal ini semata-mata untuk mempermudah perhitungan skor. Nah, ini adalah rumusnya. Teman-teman sendiri sekalian bisa lihat. Jadi, A itu skor mentah yang diperoleh siswa, B skor mentah maksimum soal, dan C adalah bobot soal. Oke, next. Nah, ini adalah contoh skor total siswa. Teman-teman bisa melihatnya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Yaitu ada F, cara pengembangan tes uraian. Ada merumuskan tujuan, mengidentifikasi KI dan KD, analisis buku pelajaran dan sumber dari materi belajar lainnya, terus kemudian mengidentifikasi materi-materi yang cocok untuk dibuat dengan soal. Kemudian membuat kisi-kisi, penulisan soal yang disertai kunci jawaban dan pedoman penskoran. Kemudian penelahan kembali rumusan soal. Reproduksi tes terbatas, uji coba tes, analisis hasil uji coba, dan revisi soal. Kemudian ada kaidah-kaidah dalam penulisan soal uraian. Dalam menulis bentuk uraian, seorang penulis harus sudah mempunyai gambaran tentang ruang lingkup materi yang ditanyakan dan lingkup jawaban yang diharapkan, kedalaman dan panjang jawaban atau rincian jawaban yang mungkin diberikan oleh siswa. Ya, dengan kata lain, ruang lingkup ini merupakan kriteria luas atau sempitnya masalah yang akan ditanyakan. Hal ini harus tegas dan jelas tergambar dalam rumusan soalnya. Beberapa kaidah yang perlu diperhatikan dalam penulisan soal bentuk uraian adalah materi, konstruksi, dan bahasa. Kemudian bagian H itu ada analisis soal bentuk uraian. Teman-teman bisa lihat bagian A itu ada materi, yang kedua itu berisi dengan konstruksi, dan bagian ketiga itu berisi dengan bahasa. Teman-teman sekalian bisa membacanya. Teman-teman bisa mempause videonya jika ingin dibaca lebih lanjut, karena saya akan melanjutkan ke slide berikutnya.
Yang kedua, itu ada pengembangan tes objektif. Tes objektif itu sendiri adalah tes hasil belajar yang terdiri dari butir-butir soal yang dapat dijawab oleh dengan jalan memilih salah satu atau lebih jawaban di antara beberapa kemungkinan jawaban yang telah dipasangkan pada masing-masing items. Kelebihan dari tes ini, jumlah materi yang dapat ditanyakan itu relatif tak terbatas. Jumlah soalnya juga itu umumnya itu relatif banyak. Kemudian dapat mengukur berbagai jenjang kognitif mulai dari ingatan sampai evaluasi. Untuk penskorannya itu lebih mudah, cepat, objektif, dan dapat mencakup ruang lingkup bahan dan materi yang luas dalam satu tes untuk suatu kelas atau jenjang. Sangat tepat untuk ujian yang pesertanya itu banyak. Sedangkan hasilnya harus segera seperti ujian akhir nasional maupun ujian sekolah. Kemudian reliabilitas soal pilihan ganda relatif lebih tinggi dibandingkan dengan soal uraian. Kemudian terdapat kelemahan juga di dalam tes ini, yaitu kurang dapat digunakan untuk kemampuan verbal. Peserta didik tidak mempunyai keleluasan untuk menulis, mengorganisasikan, dan mengekspresikan gagasan yang mereka miliki, yang dituangkan dalam kata atau kalimatnya sendiri. Tidak dapat digunakan untuk mengukur kemampuan problem solving. Penyusunan soal yang baik memerlukan waktu yang relatif lama dibandingkan dengan bentuk soal lainnya. Sangat sukar menentukan alternatif jawaban yang benar-benar homogen, logis, dan berfungsi. Nah, bagian C itu ada macam-macam tes pilihan ganda. Satu, ada pilihan ganda biasa yang isinya itu melengkapi atau menjawab pokok soal yang biasanya terdiri 4 atau 5 pilihan. Seperti kalau 4 itu ada A, B, C, D. Kalau 5 pilihan itu A, B, C, D, E. Nah, yang kedua, hubungan antar hal atau sebab akibat. Ketiga, analisa kasus. Keempat, membaca diagram, tabel, gambar, atau grafik. Yang kelima, asosiasi pilihan ganda. Nah, bagian D, langkah-langkah penulisan soal bentuk pilihan ganda. Langkah pertama yaitu menulis pokok soalnya. Nah, itu yang paling pertama. Yang kedua, kita tulis jawabannya. Dan yang ketiga, kita tulis pengecohnya. Harus ada pengecohnya. Harus. Bagian E, kaidah penulisan soal bentuk pilihan ganda. Berdasarkan buku penilaian tingkat kelas yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan Nasional tahun 2003. Dalam menulis soal pilihan ganda itu perlu memperhatikan kaidah-kaidah seperti materi, konstruksi, dan bahasa. Kemudian bagian F, prinsip konstruksi butir soal pilihan ganda. Nah, saripati masalahnya itu ditempatkan pada pokok soal. Kemudian hindari pengulangan kata yang sama dalam pilihan. Yang ketiga, hindari rumusan kata yang berlebihan. Yang keempat, bila pokok soal belum lengkap,
Kata-kata yang melengkapi diletakkan pada ujung pernyataan. Susunan alternatif jawaban dibuat teratur dan sederhana. Jadi soalnya itu dibuat singkat, padat, dan jelas. Kemudian menghindari penggunaan kata teknis, ilmiah, aneh, dan canggih. Semua pilihan jawaban harus homogen dan dimungkinkan sebagai jawaban benar. Hindari keadaan di mana jawaban yang benar ditulis lebih panjang dari pengecoh. Jadi kalau bisa sama panjang dengan pengecoh atau lebih pendek dari pengecoh. Kemudian, hindari adanya bentuk petunjuk atau indikator pada jawaban yang benar. Hindari pilihan semua yang di atas benar. Nah, ini biasa ada ini. Semua jawaban di atas benar atau semua jawaban di atas salah. Kemudian gunakan 3 atau lebih alternatif jawaban. Usahakan pokok soal tidak menggunakan kata-kata yang bermakna tidak tentu. Misalnya kebanyakan, seringkali. Sedapat mungkin, pokok soal menggunakan pertanyaan positif. Bila terpaksa menggunakan pernyataan negatif, kata negatif itu digarisbawahi atau cetak tebal. Bisa juga mungkin dicetak miring. Nah, kita masuk ke dalam teknik merandom jawaban soal pilihan ganda. Di sini teman-teman bisa lihat ada rumus ini dan ada contohnya. Silahkan teman-teman untuk membaca materinya. Oke, saya next. Pengembangan instrumen non-test. Jenis-jenis alat pengukur non-test. Berbagai alat pengukur non-test yang dimaksud antara lain adalah observasi, catatan anekdota, daftar cek, skala nilai, angket, dan wawancara. Nah, apa nih? Nah, dalam observasi itu ada teknik pengamatan secara langsung dan teknik pengamatan secara tak langsung. Jadi ada 2 teknik dalam observasi. Secara langsung itu guru mengadakan pengamatan secara langsung tanpa instrumen terhadap apa yang diamati. Sedangkan secara tak langsung itu menggunakan instrumen pengamatan. Nah, catatan anekdota. Nah, suatu catatan faktual dan seketika tentang peristiwa, kejadian, gejala, atau tingkah laku yang spesifik dan menarik yang dilakukan siswa secara individual atau kelompok. Kemudian ada daftar cek. Sebuah daftar yang memuat sejumlah pernyataan singkat tertulis tentang berbagai gejala yang dimaksudkan sebagai penolong penyataan ada tidaknya suatu gejala dengan cara memberi tanda checklist centang pada setiap pemunculan gejala yang dimaksud. Kemudian ada skala nilai, sebuah daftar yang memuat sejumlah pernyataan, gejala atau perilaku yang dijabarkan dalam bentuk skala atau kategori yang bermakna nilai dari yang terendah sampai yang tertinggi. Ada angket atau kuesioner,
suatu daftar pertanyaan tertulis yang terinci dan lengkap yang harus dijawab oleh responden tentang pribadinya atau hal-hal yang diketahuinya. Nah, bagian F ada wawancara atau interview. Wawancara itu dapat dibagi menjadi wawancara dengan pertanyaan, berstruktur ataupun tertutup. Kemudian yang kedua ada wawancara dengan pertanyaan tak terstruktur atau terbuka atau bebas. Jadi wawancara yang bebas ini wawancara di mana pertanyaan-pertanyaannya itu disediakan dan memberi kebebasan yang diwawancara untuk menjawabnya dan mengemukakan pendapatnya bebas. Yang ketiga, pertanyaan bentuk kombinasi, yang dimana pertanyaan-pertanyaan yang disediakan merupakan kombinasi antara yang terstruktur dan tak terstruktur. Kemudian materi selanjutnya itu melakukan validitas dan reliabilitas. Nah, ini ada uji validitas, yaitu suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Suatu instrumen yang valid itu mempunyai validitas yang tinggi dan sebaliknya. Bila tingkat validitasnya rendah, maka instrumen tersebut kurang valid. Macam-macam validitas itu seperti ini. Di bawah ini yaitu validitas isi, yang setiap konsep harus dikembangkan indikator-indikatornya. Dengan adanya indikator dari setiap konsep, maka bangun pengertian akan nampak dalam memudahkan untuk menetapkan cara pengukuran. Kemudian ada validitas bangun, yang pengertiannya itu berkenaan dengan kesanggupan alat ukur untuk mengukur pengertian yang terkandung dalam materi yang diukurnya. Kemudian ada validitas ramalan, yang dikaitkan dengan kriteria tertentu. Validitas ini diutamakan bukan isi kriteria tertentu, bukan isi tes kriteria tertentu, dan alat ukurnya berupa motivasi belajar, motivasi motivasi biasa yang digunakan meramal seperti prestasi bila skor yang diperoleh dari ukuran pertama validitas. Nah, ini teman-teman sekalian bisa lihat contohnya dari validitas itu sendiri. Next, ini rumusnya dan ini jawabannya. Kemudian ada uji reliabilitas, yang dimana menunjukkan bahwa suatu instrumen dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah dianggap baik. Adapun reliabilitas konsistensi tanggapan, yaitu responden mempersoalkan apakah tanggapan responden terhadap tes tersebut sudah baik atau konsisten. Kemudian ada 3 mekanisme untuk memeriksa reliabilitas tanggapan responden, yaitu teknik tes-retest, teknik belah dua, teknik ekivalen. Yang kedua itu reliabilitas
Konsistensi gabungan hitam adalah konsistensi dari serangkaian pengukuran atau serangkaian alat ukur. Hal tersebut bisa berupa pengukuran dari alat ukur yang sama, akan memberikan hasil yang sama, atau untuk pengukuran yang lebih subjektif, apakah dua orang penilai memberi skor yang mirip. Nah, ini adalah materi selanjutnya, yaitu uji taraf kesukaran dan pembeda. Analisis tingkat kesukaran yang dimaksud untuk mengetahui apakah soal tersebut tergolong mudah atau sukar. Sedangkan daya pembeda adalah kemampuan suatu soal untuk membedakan antar siswa yang berkemampuan tinggi dan siswa yang berkemampuan rendah. Jadi beda ya, kesukaran itu untuk menggolongkan yang mudah atau sukar. Sedangkan daya pembeda itu untuk membedakan kemampuan siswa yang tinggi dan yang rendah. Nah, teman-teman sendiri bisa melihat ini tingkat kesukaran soal. Nah, ini adalah rumus dan ini adalah penjelasannya. P itu indeks kesukaran, B banyaknya siswa yang menjawab betul, dan JS jumlah seluruh siswa peserta tes. Nah, seperti ini. Sedangkan daya pembeda atau DP, ya J itu sama dengan jumlah peserta tes. JA banyaknya peserta kelompok atas, JB banyaknya peserta kelompok bawah, BA banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab soal dengan benar, dan BB banyaknya peserta kelompok bawah yang menjawab soal dengan benar. Seperti ini. Nah, setelah data skor hasil uji coba diperoleh, diurutkan dari yang terbesar sampai terkecil. Kemudian dari mulai urutan teratas diambil dari 27% sebagai kelompok atas, dan dari urutan bawah diambil 27% sebagai kelompok bawah. Sehingga banyak siswa kelompok atas sama dengan banyaknya siswa kelompok bawah, yaitu 5 siswa. Kemudian analisis pengecoh. Maaf, banyak typo. Menganalisis fungsi pengecoh, distraktor, dikenal dengan istilah menganalisis pola penyebaran jawaban butir soal pada soal bentuk pilihan ganda. Pola tersebut diperoleh dengan menghitung banyaknya tes yang memilih pilihan jawaban butir soal atau yang tidak memilih pilihan manapun. Nah, seperti ini. Ada kelompok atas, kelompok bawah, kemudian ada jumlah. Nah, OI tadi itu yang tidak menjawab, sedangkan C itu adalah kunci jawaban. Ini C ini adalah kunci jawaban, sedangkan O itu yang tidak menjawab. Ada kelompok atas yang tidak menjawab. Teman-teman bisa lihat pengecohnya. A berfungsi, B berfungsi, D berfungsi, dan E berfungsi. Untuk tes pilihan ganda dengan 5 alternatif jawaban dan P sama dengan 0,8. Ya, dilihat dari segi omitted, sebuah butir soal dikatakan baik jika presentasi nolnya kurang dari 10%. Oke, terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.